Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Gabriela Yesika, inilah meja redaksi. Ultimates, akhir-akhir ini penyakit mulut dan kuku sedang ramai dibicarakan karena ribuan hewan ternak sudah terinfeksi. Lantas, apakah hewan tersebut masih aman untuk dikonsumsi? Mari kita simak liputannya. Masih belum tertanganinya PMK, penjualan hewan ternak saat Idul Adha perlu disiapkan memenuhi. Beberapa hari lalu, penyakit mulut dan kuku mulai mewabah di Indonesia. Ultimates, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tak semerta-merta penyakit biasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mendengar dari beberapa ahli. Kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kembali marak di sejumlah daerah. Puluhan hingga ratusan sapi telah terjangkit penyakit yang menyerang hewan ternak ini. Secara umum, kondisi hewan ternak harus diperhatikan. Namun, dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku ini, Ultimates perlu mengetahui cara membedakan hewan ternak yang sehat dan yang sakit. Berikut penjelasan dari Dokter Hewan Ardi Budi Prakoso, selaku veterinarian Kota Pangkal Pinang. Mengamati gejala klinis yang dalam hal ini sapi. Dari situ kita akan mendapatkan gambaran mana yang ternak yang sehat dan ternak yang sedang mengalami penyakit. Ultimates, maraknya penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai kembalinya penyakit mulut dan kuku setelah hilang bertahun-tahun silam. Beberapa informasi menyebutkan bahwa penyakit ini memang pernah ada sebelumnya. Ultimates, penyakit mulut dan kuku tidak mungkin menular begitu saja dengan sendirinya. Untuk itu, kita akan mendengar penjelasan dari veterinarian Denny Widaya Lukman. Kontak dengan hewan sakit, hewan sehat kontak dengan peralatan yang mungkin tercemar oleh virus habis mengobati hewan yang sakit, dengan orang yang habis mengobati atau mengendalikan atau menangani hewan yang sakit. Masyarakat dapat tetap mengonsumsi daging sapi tanpa rasa khawatir. Namun pastinya, tetap menjaga kebersihan dan memilih bagian-bagian daging yang jauh dari area mulut dan kuku sapi. Serlina Punamasari, Salma Permata Dewi, melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, ternyata hewan tersebut masih aman untuk dikonsumsi loh. Tapi jangan lupa diolah dengan benar ya. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates tahu nggak sih, Kota Jakarta menempati posisi pertama dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Kira-kira apa ya penyebab dari hal tersebut? Berikut liputannya. Beberapa kota besar di Indonesia dikenal memiliki biaya hidup yang tergolong mahal. Badan Pusat Statistik melakukan survei biaya hidup setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan perhitungan pengeluaran per kapita, Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia. Kota Jakarta merupakan ibu kota sekaligus pusat bisnis. Maka dari itu, kota ini menjadi incaran bagi perantau untuk mencari nafkah. Berikut tanggapan dari Ibu Aini Farmania selaku ahli ekonomi. Iya betul ya. Tadi kalau misalnya kita lihat ya per data untuk tahun 2022 bahwa UMR yang paling mahal di Indonesia itu adalah di Jakarta ya. Jadi kenapa suatu kota itu bisa UMR-nya tinggi, Jakarta bisa tinggi karena memang pusat ekonominya itu banyak di Jakarta ya kan. Perkantoran, tenaga kerja terserap, BPJS itu sangat signifikan sekali membantu untuk masyarakat dan itu salah satu impact yang paling tinggi. Umumnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harga kebutuhan pokok di suatu daerah juga akan meningkat. Berikut tanggapan dari salah satu masyarakat Kota Jakarta. Jadi ya kalau misalnya untuk ukuran individu yang saya rasakan sekarang untuk UMR bisa lah gitu. Bisa untuk sekedar bertahan hidup gitu di Jakarta. Kadang kan misalnya ada restoran baru, coffee shop baru buka, itu biasanya orang-orang langsung tuh nyerbu. Nah itu menahan nafsu itu satu hal yang sangat penting gitu ya dalam hal mengelola keuangan. Berdasarkan hasil survei biaya hidup, Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan
rata-rata pengeluaran per kapita di kota Jakarta sebesar Rp4.446.770. Sedangkan total rata-rata pengeluaran rumah tangga Rp16.897.727. Fahira Nurul, Kelly Stefani melaporkan untuk Women TV. Ultimates, jangan kemana-mana ya. Kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates, tidak sedikit orang tua yang menganggap sepele atau tabu dalam memberikan edukasi seksual pada remaja. Padahal seharusnya hal ini dimulai sejak dini. Lalu bagaimana ya cara memberikan edukasi seksual untuk remaja? Mari kita simak liputannya. However, on reaching adolescence, pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis sehingga pendidikan seksual merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh para remaja. Melalui diskusi seputar hal-hal yang bersifat seksual, remaja pun bisa lebih memahami pentingnya seksualitas sebagai bagian dari kesehatan tubuh. Kira-kira apa saja ya alasan dalam mempelajari edukasi seksual? Berikut penjelasan Kak Ivon Hartato selaku psikolog. Langsung saja kita simak tanggapannya. Jadi dari yang aku baca dan aku pahami, edukasi seksual ini berkaitan dengan pengetahuan ya tentunya tentang seksualitas gitu ya, yang menjadi fondasi bagi kita nih untuk mengenali fungsi tubuh, merawat diri, terus juga memahami batasan yang sehat, serta konsekuensi atas tindakan atau perbuatan yang kita lakukan gitu. Jadi bukan hanya tentang konteks seksualitas itu sendiri gitu ya, ataupun aktivitas seksual dan yang lainnya, tapi juga mencakup berbagai aspek, seperti misalnya aspek emosi juga ada di sana, sosial, budaya, dan kesehatan secara fisik maupun mental. Nah, itu yang aku tangkap dan aku pahami. Selain itu, berikut tanggapan dari salah satu remaja. Ya, menurut saya sih penting banget, karena dengan adanya edukasi seksual, kita jadi tahu nih, kalau misalkan perbuatan ini tuh termasuk kejahatan seksual gitu. Jadi itu tuh nggak sampai merugikan orang lain. Gitu. Harus berhati-hati. Cara yang paling efektif adalah dengan kayak misalkan kita bisa, kalau misalkan kita punya akun TikTok itu, kita bisa memberikan edukasi di sana. Kayak kita kasih tahu dampak-dampaknya atau penyebab-penyebabnya itu kayak apa. Jadi biar orang tahu tuh kayak, oh ini tuh merugikan orang lain ya, gitu-gitu. Nah, Ultimates, demikian contoh dari edukasi seksual yang bisa diberikan pada remaja. Ketika dipelajari, jangan lupa untuk ketahui batasan-batasannya ya. Gabriela Jessica dan Whitney Karnisa melaporkan untuk Women TV. Wah, ternyata masih banyak yang menganggap edukasi seksual sebagai hal yang tabu ya Ultimates. Maka dari itu, peran orang tua pun dibutuhkan untuk membimbing para remaja. Ngomong-ngomong soal remaja, remaja ini ada kaitannya dengan para pemuda. Sejak dahulu, ada organisasi pemuda yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, peristiwa tersebut diperingati setiap 20 Mei, tepatnya pada hari lahir organisasi Budi Utomo. Ultimates, berikut sejarah mengenai Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari raya ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan 40 tahun berdirinya organisasi Budi Utomo. Hari Kebangkitan Nasional selalu dikaitkan dengan organisasi Budi Utomo karena misi perjuangan mereka yang dengan berani melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda terhadap Indonesia. Sehingga organisasi Budi Utomo menyandang predikat sebagai pelopor kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional juga merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasionalisme, persatuan, kesatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, Ultimate, Budi Utomo merupakan organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo serta mahasiswa Stovia
pada 20 Mei 1908. Dr. Sutomo dan para temannya memiliki keinginan mendirikan sebuah organisasi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Keinginan tersebut didasari oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang juga memiliki keinginan untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Gagasan ini muncul ketika melihat kondisi bangsa Indonesia yang saat itu memprihatinkan akibat dijajah oleh bangsa Belanda. Dalam waktu 5 bulan saja, Budi Utomo mampu mengumpulkan 1.200 orang di kongres pertama mereka yang diadakan pada Oktober 1908 di Yogyakarta. Awalnya keanggotaan hanya terbatas pada warga Jawa dan Madura, namun akhirnya meluas ke Bali. Hal ini dapat dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, keturunan, ataupun agama. Dalam kongres itu, tujuan utama Budi Utomo adalah menjamin kehidupan bangsa yang jaya. Fokus organisasi yaitu pada bidang sosial, pengajar, pendidikan, dan budaya. Perjuangan nasionalisme di Indonesia mulai dari Budi Utomo hingga kemerdekaan secara umum terbagi menjadi 4 tahap, yakni masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jadilah penggerak seperti Budi Utomo, wahai pemuda-pemudi Indonesia. Carla Fernandes, Ivana Marsintauli melaporkan untuk UMN TV. Yo Ultimates, demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan hanya untuk Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Gabriela Yesika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di season 2.